Ketika semua pemain keluar dari MU, mereka berprestasi, tetapi tidak dengan Van de Beek. Dengar guys, cerita ini bukan tentang siapa yang benar atau salah, tapi soal bagaimana tempat bisa membunuh potensi. Banyak pemain yang keluar dari Manchester United lalu bangkit setingkat lebih tinggi. Ada Dean Henderson yang akhirnya dapat peran utama dan jadi pemain kunci di klub barunya. Ada David De Gea yang mengakhiri era panjangnya di Old Trafford dengan tetap diingat sebagai salah satu kiper terbaik era modern. Dan ada pemain lain yang menemukan kembali karirnya setelah cabut dari atmosfer berat itu. Kita akan bahas nama-nama itu sebentar lagi. Tapi inti pembukaannya, kadang keluar dari klub besar justru bikin pemain bernafas dan performanya meledak. Setiap kisah pemain itu unik. Ada yang pergi dan langsung cocok, ada yang pergi terus terjerembab, dan ada juga yang malah dibangun lagi oleh klub yang lebih kecil tapi produktif. Kalau mau jujur, ada beberapa faktor struktural yang bikin beberapa pemain susah berkembang di Manchester United. Pertama, culture klub. Sejak era Sir Alex berakhir, ada banyak analisis yang bilang culture internal United berubah, lebih fragmented, tekanan luar biasa dari fanbase, dan keputusan manajemen yang kadang kontradiktif. Hasilnya, lingkungan yang mestinya mengangkat pemain malah menekan mereka. Kedua, ketidakjelasan visi. Manajemen dan direktur olahraga yang berubah-ubah plus target taktis yang sering berganti membuat pemain sulit menemukan peran stabil dalam jangka panjang. Di klub besar, kalau kamu bukan bagian dari rencana jangka panjang pelatih, peluang tampil reguler akan sulit dan permainan konsistensi seorang pemain mati perlahan. Ketiga, faktor non-teknis, psikologis dan adaptasi. Di klub kaya target, tekanan media dan ekspektasi fans bisa jadi racun. Pemain yang sebelumnya nyaman di sistem suportif seperti Ajax, tiba-tiba harus berhadapan dengan atmosfer yang jauh berbeda. Hierarki berbeda, bahasa taktis lain, dan tuntutan fisik yang ekstrim. Untuk sebagian orang, pindah klub adalah obat. Untuk sebagian lain, pindah sama saja dengan cobaan baru. Guys, intinya, bukan selalu salah pemain kalau dia mandek. Lingkungan, arah klub, dan faktor adaptasi seringkali lebih besar pengaruhnya. Mereka yang pergi dan bangkit. Cerita 4 nama yang berhasil. Guys, coba lihat nama-nama ini. Dean Henderson cabut ke Crystal Palace jadi kiper utama, bahkan sukses angkat trofi FA Cup dan Community Shield. Dari yang dulu dicadangkan, sekarang jadi jagoan di timnya. David De Gea lanjut karir di Fiorentina. Banyak yang ngira dia udah habis, tapi justru di Serie A dia jadi kiper terbaik. Veteran yang sempat dibuang malah bangkit di Italia. Scott McTominay pindah ke Napoli dan boom, musim pertamanya langsung jadi gelandang terbaik Serie A. Bawa Napoli juara, dari pemain pelengkap di MU jadi bintang di Italia. Anthony juga nggak kalah, di Real Betis dia balik tajam lagi. Rajin cetak gol dan assist, jadi andalan serangan. Yang dulu sering dikritik, sekarang malah dipuji di Spanyol. Intinya, banyak yang keluar dari MU malah meledak. Beda cerita sama Van de Beek yang justru makin tenggelam. Yeah, but I need to say I'm really disappointed. I think we start okay the first 10 minutes, and then we give a goal away. I don't know how. And after that I think we lose the confidence, and we can play much better. Oke, sekarang fokus ke Donny van de Beek, pemain yang dulu bersinar di Ajax dan membuat banyak klub ngiler. Setelah kepindahan yang gemerlap ke MU pada 2020, karirnya di Old Trafford ternyata penuh kendala. Jam bermain minim, beberapa kali terluka, dan sulit dapat kepercayaan penuh dari manajer. Pada Januari 2022, Van de Beek dipinjamkan ke Everton dengan harapan dapat menit dan restart karirnya. Sayangnya, di Everton ia tak benar-benar dapat momentum yang konsisten. Kembali ke MU, peruntungan Van de Beek tetap tak stabil. Sempat cedera dan kemudian posisinya masih terpinggirkan.
Pada paruh musim dingin 2023-2024, United memutuskan meminjamkannya ke Eintracht Frankfurt sampai akhir musim. Di sana ada opsi beli yang relatif kecil. Itu jadi sinyal bahwa United ingin membuka pintu keluar untuknya kalau ada klub yang mau ambil resiko. Summer transfer 2024 jadi titik balik berbeda. Van de Beek bergabung dengan Girona secara permanen. Kontrak yang membuatnya punya kesempatan membangun karir di La Liga. Biaya transfer sempat dilaporkan sangat murah, dan di Girona, Van de Beek diberi peran yang lebih manusiawi, lebih banyak kepercayaan, lingkungan yang kompak, dan ruang untuk pulih mental. Namun perjalanan ini tidak mulus tanpa hambatan. Ia sempat berurusan dengan masalah cedera serius, termasuk kabar kemungkinan cedera Achilles yang bisa membuatnya menepi lama di satu musim, yang tentu memperlambat upaya kebangkitan penuh. Guys, rangkuman singkatnya dari Old Trafford ke Everton, kembali ke United, lalu ke Frankfurt, dan akhirnya ke Girona, yang seharusnya jadi kesempatan baru, tapi masalah cedera dan penyesuaian tetap jadi batu sandungan. Yeah, I think a great result. I think first half we make a goal, but the spaces were really small to play because they drop a lot. And you see after 60 minutes we get more space, and then we create something. Di Ajax, Donny adalah gelandang lengkap, visi passing luar biasa, timing masuk kotak yang baik, dan naluri mencetak gol dari lini kedua. Dia cocok banget dengan filosofi Ajax yang memberi kebebasan teknis dan peran jelas. Di Ajax, sistem bekerja untuk memaksimalkan kelebihannya. Di MU, beberapa hal berubah, peran taktis yang berbeda, intensitas fisik Premier League yang tinggi, dan rotasi manajerial yang membuat ia tak pernah dapat rutinitas. Ditambah lagi cedera-cedera kecil yang memutus momentum. Kombinasi ini membuat kemampuan teknisnya kurang terlihat karena faktor kontekstual, bukan karena dia tiba-tiba kehilangan skill. Banyak pengamat menyebut ini contoh rekrutmen yang tak berhasil mengintegrasikan pemain ke rencana jangka panjang. Jadi guys, Van de Beek bukan pemain yang menghilang karena tak punya bakat. Dia korban kesalahan cocok tempat dan masalah non-teknis. Kalau kita taruh semua di meja, banyak pemain yang pergi dari Manchester United lalu menemukan kembali performa terbaiknya bukan hanya karena mereka tiba-tiba berubah jadi lebih baik. Seringkali itu karena lingkungan yang pas, klub yang memberi peran jelas, pelatih yang percaya, dan sistem yang sesuai skill mereka. Sementara Van de Beek adalah contoh yang lebih rumit, bakatnya nyata, tetapi salah momen, salah adaptasi, dan diserang masalah cedera di saat ia paling butuh stabilitas. Hasilnya jadi titik tanya selama beberapa tahun. Guys, pesan terakhir, jangan langsung vonis pemain yang gagal karena pindah. Bukan cuma skill, kultur klub, visi jangka panjang, kesempatan bermain, dan kesehatan fisik mental juga punya peran yang besar. Untuk Van de Beek, kita semua masih bisa berharap klub yang tepat dan tubuh yang sehat bisa bikin cerita kebangkitan. Yeah, really important. You see, then they have to come a little bit because before they drop a lot, and then they come and we get more space, and this is what we want. A lovely touch from you for one Mata. What do you remember? Thank you. Yeah, it was a good ball from Fred to me. He played me a strong pass, and I take the one touch to Kulan because I see him already.